Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang baru, yaitu tentang logika perulangan. Oke, untuk pengertiannya, logika perulangan adalah suatu kegiatan mengulang suatu statement sampai dengan batas yang diinginkan. Jadi, suatu perulangan itu harus ada akhirnya, tidak boleh tidak ada akhirnya. Jadi suatu kegiatan mengulang kegiatan atau mengulang segala sesuatu sampai dengan kondisi tertentu atau batas tertentu. Seperti yang mungkin yang dulu pernah saya singgung di materi sebelumnya, pengenalan bahwa pengulangan itu harus ada berhentinya. Misal contohnya pada saat balapan di sirkuit, misalnya ada MotoGP atau Grand Prix gitu ya, seorang pembalap bisa menyelesaikan sebuah perlombaan kalau dia sudah mencapai berapa kali putaran dalam sirkuit tersebut. Nah, itu kurang lebih analoginya seperti itu. Oke, untuk analogi yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang dulu mungkin pernah kita gunakan di kondisi percabangan dengan menggunakan if. Misalnya ada seorang siswa gitu ya yang pengen membeli sebuah makanan di kantin gitu ya. Nah, dia di sini kan kondisinya dia pengen membeli bakso gitu ya, seperti yang kemarin. Tapi untuk perulangan kondisinya itu misalnya contohnya si Adi pengen membeli bakso, kemudian ternyata si penjualnya atau Pak Mamat sebagai penjual ya itu menanyakan, "Di Adi, kamu pengen jumlah meatballnya atau pentolnya istilahnya ya, meatballnya itu jumlahnya berapa gitu ya." Gitu. Kemudian si Adi menjawab, "Saya pengen meatballnya jumlahnya 5 Pak," gitu ya. Nah, kemudian si Pak Mamat tadi akan memasukkan pentol atau meatballnya itu ke dalam mangkoknya si Adi. Kan nggak mungkin langsung 5 diambil, kan nggak mungkin. Jadi harus diambil satu persatu. Nah, sampai nanti jumlah meatballnya sama dengan 5 gitu ya. Jadi misalnya Pak Mamat mengambil 1 meatball. Apakah sudah 5? Oh belum, ternyata masih 1. Tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Sampai dengan dia mengambil meatballnya sejumlah 5 buah. Kalau misalnya meatballnya lebih dari 5 buah, maka si Adi bilang, "Loh Pak, saya cuma pesen 5 gitu ya. Saya nggak butuh 6. Nah, makanya si Adi nanti bisa langsung makan bakso yang sudah di dalamnya mangkoknya ada meatballnya sejumlah 5 buah. Itu kurang lebih analoginya seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah pada saat perulangan ya, itu ada istilahnya ada nilai awal. Kemudian ada kondisi, ada stepnya. Karena ini kalau dilakukan dalam algoritma pemrograman ya, harus ada 3 bagian ini. Yang pertama nilai awal. Nilai awal itu maksudnya apa? Nilai awal itu jumlah meatballnya atau jumlah pentolnya ya. Jumlah meatballnya sama dengan 0. Kan pertama mangkoknya kan belum ada atau kosong gitu ya. Maka kita anggap meatballnya sama dengan 0. Itu yang namanya nilai awal. Kemudian yang kedua adalah kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya si Adi akan makan bakso kalau meatballnya jumlahnya sama dengan 5. Kalau jumlahnya belum 5 ya Pak Mamat tadi ya sebagai contohnya, Pak Mamat tadi akan tetap memasukkan pentol atau meatballnya ke dalam mangkoknya si Adis sebanyak 5 meatball ya. Nah, di sini contohnya untuk kondisinya adalah meatball kurang dari sama dengan 5. Nah, boleh atau meatball sama dengan 5. Dia akan melakukan terus looping atau istilahnya sekarang kita sebut dengan perulangan sampai dengan kondisi meatballnya jumlahnya ada 5. Maka nanti si Adi bisa makan bakso tersebut. Nah, kemudian yang ketiga step itu apa? Step itu adalah kondisi mengulang memasukkan bakso atau meatballnya ke dalam mangkoknya si Adi. Ya, meatball plus plus. Maksudnya apa? Meatball plus plus. Ada meatball atau meatball ditambah 1 setiap kali tahapan. Jadi step by step. Kondisinya step by step. Nah, itu yang dinamakan dengan
step atau perulangan kegiatan yang dilakukan oleh si Pak Mamat tadi. Oke, semoga Anda bisa memahaminya ya. Ini untuk analogi dari kondisi perulangan dengan nantinya yang akan kita pelajari di video selanjutnya, yaitu menggunakan logika for, while, do while. Tetapi untuk yang for each, untuk yang bagian keempat ini tidak kita pelajari. Nanti kita hanya mempelajari tentang for, while, do sama do while. Bedanya apa antara ketiganya ini? Kalau untuk for each itu nanti karena sudah ada ketersinggungannya dengan menggunakan array atau larik data, maka tidak kita gunakan atau tidak kita bahas di playlist ini. Itu semoga Anda tetap bisa memahami konsep dari logika perulangan ya. Nanti mungkin bisa kita praktekkan secara langsung di bahasa pemrograman Java di playlist yang lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Next, untuk video selanjutnya kita akan membahas logika perulangan. Jadi tetap disaksikan channel RPL Grafika. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Terima kasih. Selamat belajar.